Shalom, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi pada saudara dan saya sampai hari ini, kita percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Dan saya yakin saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kedahsyatan Tuhan. Karena penuaian jiwa sedang terjadi. Semua bangsa, suku, kaum dan bahasa akan datang menyembah Tuhan. Bangkitkan imanmu di dalam pray, praise and worship kita malam ini. Kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Sebab Dia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. You are
Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Kau layak. Kau layak ditinggikan. So we worship you, Lord. So we praise you, Jesus. Mari gereja Tuhan puji Dia. Oh, bersyukur, bersyukur selalu. Bersyukur selamanya, Tuhan setia, Tuhan setia. Haleluya, haleluya. So we worship you, we worship you. Father, we praise you, Lord. Namamu mulia, Tuhan. Namamu agung. Siapakah seperti Engkau? Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Engkau Allah atas segala Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Haleluya, haleluya. So we worship you. Rabakandarabayashi. Oh, rabakandarabayashi daralabo. Oh, rabakandaralabo. Rabakandaralaba. Shadarada. Yerararabararaka. Jesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa,
di depan kita. Dia Tuhan yang akan menuntun saudara dan saya. Kalau kita bisa melalui 2020, kita percaya bahwa 2021 pun kita pasti bisa lalui. Tuhan beserta kita. Sekalipun kalau saudara dan saya harus melewati lembah kekelaman, Dia ada menuntun saudara, menuntun kita saudara. Dan Dia Tuhan yang baik, tidak akan membiarkan kita sendiri. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap tersedia bagi saudara dan saya. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2021 ini. Tapi kita tahu satu hal, yang Tuhan tidak berubah. Kalau dulu Dia lakukan mujizat, maka hari ini dan esok pun Tuhan sanggup lakukan mujizat. Engkau tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Yang diminta oleh Tuhan hanyalah saudara percaya dan percaya dan percaya. Mari angkat tangan kita saudara. Nyanyikan lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin saudara. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dengan iman katakan, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Benar Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan mengangkat tanganmu, pandang Dia saudara. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bangun imanmu, hanya percaya saja. Bangun imanmu, bangun manusia rohmu saudara, bangkit. Segala ketakutan lenyap, segala kekhawatiran lenyap, segala tekanan ini lenyap di dalam nama Yesus. Oh bangkit, bangkit, bangkit. Jamah ya Tuhan, waktu umat-Mu menyembah-Mu. Lawan kami Bapa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
sembah Kau Tuhan, puji dan sembah, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, 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 glory. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin, saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yes, Bapa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bawa seluruh hidupmu padanya. Ku tak akan terserah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sembah Dia. Oh ya, lama ya, lama.
Dia melihat hatimu malam ini, saudara. Engkau yang total berserah kepada Dia, dan engkau akan terus berjuang dengan imanmu. Engkau akan terus mendapatkan kekuatan yang baru, tidak akan pernah lelah. Oh, rakasantara dalalamu, kini kau takkan permalukan orang yang berharap kepadamu. So we praise you, Jesus. So we worship you. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu nyata Tuhan. Kau ada di sini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sekarang angkat kedua tangan kita, pandang Dia, sing Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, muliakan Dia. Oh,
hadirat-Mu begitu kuat dan nyata. Kami percaya, kami yang mengalami Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi. Urapi setiap perkataan hamba-Mu, jadikan tanah hati kami yang siap menerima taburan firman. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, ketemu lagi di PPW Night ini. Saudara, hari ini saya ingin bawakan sebuah tema, yaitu mengenai mengenal Tuhan dan percaya. Ya, mengenal Tuhan ternyata sangat erat hubungannya dengan percaya kita. Matius 16 ayat 24 berkata, satu ayat yang populer sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya mungkin agak terlalu sering ya saudara ya, mengutip ayat ini, sehingga beberapa waktu yang lalu tidak heran mungkin ada yang tanya sama saya. Sampai tanyanya apa saudara? Tanyanya seperti ini. Apakah mengikut Yesus itu kita harus kehilangan kenyamanan? Ya, kenapa orang sampai berpikir begitu? Mungkin ya karena buat banyak orang persepsi sangkal diri, pikul salib adalah tidak nyaman pasti kan? Ya. Dan itulah yang membuat timbul pertanyaan ini. Setiap orang secara daging pengen hidupnya nyaman. Nah, padahal kita harus menyangkal diri, pikul salib, kata Yesus. Jadi apakah kita harus kehilangan kenyamanan untuk ikut Yesus? Saya mau jawab jelas, tegas, tidak. Ya, kita tidak harus kehilangan kenyamanan. Saudara perhatikan, Tuhan adalah Bapa kita, setuju ya? Tuhan adalah Bapa kita, dan bahkan dikatakan bukan sembarang Bapa, Dia Bapa yang baik, sangat baik. Ya, saudara, mana ada Bapa yang baik yang ingin hidup anaknya susah? Nggak mungkin, saudara. Kalau dia Bapa yang baik, saya yakin juga dia ingin anaknya nyaman, anaknya hidupnya tenang, hidup dalam kedamaian, dalam sukacita. Matius 7 ayat 9-11 berkata ini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi saudara yakin sekarang bahwa Bapa yang baik itu, Bapa kita di surga, tidak ingin mencabut kenyamanan, damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, jadi kalau seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah nih. Kalau tadi ada sesuatu yang salah, bagaimana kita menginterpretasikan sangkal diri dan pikul salib tadi dalam konteks dengan kehidupan kita. Ya. Nah, jadi pertanyaannya mungkin bisa dibalik. Jadi kenapa dan kapan kita harus sangkal diri dan pikul salib? Itu yang harus kita ngerti. Ya, kenapa dan kapan? Ya, saya ingin jelaskan dalam bentuk seperti ini. Semua orang tua pasti ingin anaknya itu sekolah yang baik, bahkan sekolah setinggi mungkin, semampu yang mereka akan bisa biayai. Setuju ya saudara ya? Kenapa? Karena dunia membutuhkan itu. Untuk mendapatkan hidup yang baik di kemudian hari, di masa depannya, ya ada kemapanan, ada kenyamanan, dibutuhkan sekolah. Waktu zaman ini ya, sekolah yang baik, bahkan kalau sekolah makin tinggi dan prestasinya baik, seolah masa depan secara finansial cukup bisa dijamin. Ya, dan oleh karenanya orang tua pasti ingin anak-anaknya masuk dalam sekolah yang terbaik dan mengusahakan melakukan yang terbaik di sana. Dunia punya pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul? Kurang lebih itulah yang kita harus tangkap di sini. Ya, Bapa kita di surga juga seperti itu sebetulnya. Bapa kita di surga ingin nantinya saudara dan saya
punya kepastian akan masa depan kita nanti untuk selama-selamanya kita boleh aman di sorga. Ya. Saudara, dan oleh karena itu jangan heran kalau setiap orang tua seolah akan memaksa anaknya untuk, orang tua yang baik nih justru ya, akan seolah memaksa memastikan setiap anaknya sekolah. Dan di sana sebetulnya yang dibutuhkan apa? Penyangkalan diri. Secara daging kan enakan tidur di rumah dong daripada sekolah. Ya, apalagi kalau ingin berprestasi, kita lihat wah ada anak-anak yang wah masuk, wah les ini, les itu, waduh kayaknya waktunya habis sekali. Tapi kadang seorang anak yang sudah dewasa di kemudian hari, waktu dia punya masa depan yang terjamin, saya percaya mereka akan mengaminkan, iya ya, dulu aku sekolah, aku susah-susah, tapi aku menikmati hasilnya saat ini. Ya, saudara mungkin waktu dulu anak itu harus buat PR ya tiap hari, jangankan masuk sekolah, habis di sekolah ada PR-nya lagi ya, habis itu ada ulangan, ada ujian, ada ulangan umum, waduh ada ujian akhir, begitu banyak, begitu merepotkan, begitu membuat lelah. Tapi kita lihat, seorang anak yang mulai menangkap, dia tidak akan putus. Bahkan dia ingin sekolah lebih tinggi, dan lebih tinggi. Demikian juga orang tuanya. Ya. Dan itulah juga sebetulnya kita bisa gambarkan dengan kehidupan rohani kita. Bapa di surga ingin kita sekolah juga. Menyangkal diri, pikul salib. Untuk punya satu landasan yang baik. Supaya kita punya masa depan juga yang baik. Di dalam roh kita, jiwa kita. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Nah, ini sekarang kita akan masuk 2 Petrus 1. Saudara nanti bisa baca di rumah. Saya akan bacanya lompat-lompat, saudara, karena sesuaikan dengan teksnya. Tapi saudara bisa baca nanti mulai ayat 1 sampai ayat 11. Saudara, ya, ini ayat satu perikop yang saya akan ulas satu persatu, saudara. Tapi saya akan lompat-lompat. Ayat 10 dan 11 dulu, kita baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, dikatakan di sini, kalau kita lakukan usaha kita sungguh-sungguh, kerjakan itu tadi. Ya, sangkal diri, pikul salib, kita lakukan itu di sini. Ya, dikatakan di sini, kamu tidak akan pernah tersandung. Dan dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Saudara, kita harus ngerti, disinilah ini tadi. Disinilah yang kita kenapa Tuhan katakan, kalau kamu ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib. Di sini kita harus usahakan penuh sungguh-sungguh, saudara. Kerjakan ini. Ini kita bicara kerjakan keselamatan. Inilah di sini, saudara. Nah, saya ingin mundur sedikit dulu kalau gitu. Jadi kenapa ya? Kok mungkin ada anak yang nggak mau dididik, kadang-kadang dididiknya susah, ya, belajar aja susah, ya. Saudara, secara umum ya, saya nggak ngomong kasus, ini bukan masalah psikologi bagaimana anak belajar sekolah, bukan secara umum. Ya. Tetapi saya mau katakan sini, anak-anak yang umumnya yang tidak punya kasih, tidak mengalami kasih, mereka cenderung berontak. Mereka cenderung sukar untuk diajar. Mereka yang tidak dapat kasih dari orang tuanya, ya, mereka tidak bisa percaya bahwa orang tuanya merancangkan sesuatu yang baik buat dia. Mereka tidak bisa lihat itu. Sehingga mereka juga sulit menuruti kata orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya mulai mengharuskan kamu belajar begini. Mereka justru berontak, saudara. Saudara, demikian juga orang Kristen, saudara dan saya. Ya. Inilah yang terjadi kalau kita tidak pernah mengalami kasih Tuhan secara pribadi.
Mereka orang-orang yang seperti ini yang sebetulnya cuma kekristenannya cuma dari kata orang, ya, cuma dari sekedar keturunan, ikut-ikutan, ikut orang tua, ikut teman dan lain-lain. Mereka pendek kata, mereka tidak pernah punya pengalaman kasih Tuhan yang menjamah mereka. Saudara, orang-orang seperti ini tidak pernah bisa diajak untuk tadi. Kalau diajak bicara, sangkal diri, pikul salib, kamu harus lakukan ini, ya, kamu harus dididik seolah di dalam kerohanianmu. Mereka nggak pernah bisa ngerti, karena mereka tidak bisa lihat rancangan Tuhan dalam hidup mereka tadi. Ya, bahwa mereka belum bisa percaya bahkan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik buat masa depan mereka. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata seperti ini. Ya, sekali lagi semua mulai dari 2 Petrus 1, saudara. Tadi ayat 10-11, sekarang saya ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, di sini jelas dikatakan, jadi rahasia untuk kita bisa hidup saleh, artinya apa? Hidup kita baik secara rohani, kita nanti juga punya dasar yang baik. Ya, itu dasarnya apa? Dikatakan adalah kita perlu pengenalan akan Dia. Kita perlu pengalaman mengalami kasih-Nya, kita kenal kasih-Nya, kita mengalami Dia, saudara. Ya, saya diingatkan sebuah lagu, saudara. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saudara, kita nggak bisa lakukan ini kalau kita nggak kenal kasih-Nya. Kalau kita nggak kenal kasih-Nya begitu besar, kita nggak mau bisa hidup seturut kehendak Bapa. Kita nggak mungkin kita mau memberi semua yang ku dapat berikan. Kita nggak bisa lakukan itu kalau kita nggak kenal kasih-Nya, saudara. Ya, saya lanjutkan 2 Petrus 1 tadi ayat 3, sekarang ayat 4, saudara ya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, coba nanti ya, sekali lagi saudara mesti renungkan ayat ini satu persatu sendiri. Kalau enggak, saya susah juga, saudara ya. Ayatnya cukup tidak perlu direnungkan, saudara ya. Jadi di ayat 3 tadi, mereka yang mengalami kasih itu, ayat 4 berkata, mereka yang mengalami kasih itu, mereka yang kenal Dia secara pribadi, mereka akan mampu melihat rancangan yang baik. Mereka akan mampu melihat janji-janji Tuhan yang berharga itu, yang sangat besar itu. Hanya mereka yang mengalami kasih itu yang mereka mampu lihat itu. Dan dikatakan di sini bahkan kalau seperti itu, kasih itu akan menjaga mereka dari godaan dunia. Saudara, kita harus ngerti akan hal ini. Jadi, apa yang akan mereka lakukan? Orang yang tadi, kalau orang itu mengenal akan Dia, punya pengenalan akan Tuhan, seperti juga seorang anak tadi, yang anak yang bagaimana ya, yang mengalami kasih ke orang tua yang penuh, ya, mereka saya rasa mereka akan jadi anak-anak yang nggak berontak tadi, mereka akan rajin belajar, anak-anak yang seperti ini, ya, mereka akan jadi anak yang mau belajar, ya, dan bahkan mau diajar, saudara. Dan bahkan saya lihat, walaupun kalau kita naik kelas ya, saudara ya, kan semua nggak bertambah mudah ya, pasti tiap tahun bertambah susah, bertambah sukar. Tapi saya lihat anak-anak yang mulai menangkap tadi rancangan Tuhan atas hidupnya, rancangan orang tuanya juga.
mereka sadar bahwa orang tuanya merancangkan sesuatu yang baik ya buat masa depan mereka. Ya. Oh, apalagi orang tuanya sudah mau keluar effort antar jemput mungkin waktu kecil, membiayai mereka waktu mereka besar, mereka sudah sadar bahwa orang tuanya membiayai mereka ya habis-habisan juga buat mereka. Mereka akan belajar dengan lebih baik. Dan saya percaya anak-anak seperti ini bahkan ingin punya cita-cita yang lebih tinggi lagi. Mereka tahu belajarnya tambah susah, tapi mereka kalau punya kesempatan mereka akan mau sekolah lagi. Karena mereka tahu itu dasar yang akan makin mereka butuhkan. Saudara. Mereka tahu kalau mereka belajar baik semakin tinggi. Ada fondasi yang mereka bangun untuk masa depan mereka yang cerah nanti kemudian hari. Saudara, demikian juga secara rohani. Saya lanjutkan tadi. Sekarang kita baca ayat 5-8, Saudara, ya. 2 Petrus 1. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sampai di sana dulu. Saudara, kita lihat di sini. Ternyata iman percaya kita yang awal, ya, nggak cukup. Saudara sekolah TK nggak cukup. SD pun nggak cukup. Saudara harus terus mau maju. Udah capek nih belajar. Saya kan udah cukup ngerti lah. Saya punya dasar. Nggak cukup. Dikatakan. Engkau sudah percaya Yesus. Engkau sudah punya iman. Apakah itu cukup sekedar percaya Yesus? Nggak cukup. Engkau harus tambahkan kepada imanmu kebajikan. Engkau harus tambahkan lagi kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan, engkau harus tambahkan penguasaan diri. Di atas penguasaan diri harus tambahkan ketekunan dan seterusnya, dan seterusnya. Persis seperti sekolah. Persis seperti kita sekolah tadi. Banyak orang merasa tadi, gua kan udah punya iman, udah percaya Yesus, ya udah ke gereja cukup. Kenapa Tuhan jahat bener ya, suruh aku sangkal diri pikul salib. Kok aku kayak katanya kalau masuk pelayanan pun harus diuji nantinya. Ya lewat friksi, lewat teguran, lewat kayaknya ketidaknyamanan di sana. Kok kayaknya sulit amat. Saudara, ini yang sebetulnya kita harus sadar. Kita nggak cukup, sudah dasar kita sudah lulus SD itu nggak pernah cukup, saudara. Ya. Saudara, kalau kita secara jasmani, kita tahu, wah kalau SD kok cuma bisa jadi ini. Apalagi di zamannya seperti ini. S1 pun cuma bisa jadi ini, gitu mungkin. Saya perlu minimal S2. Untuk sekedar kenyamanan finansial, saudara. Uang. Kepastian masa depan secara keuangan mungkin. Untuk punya pekerjaan yang baik, kita mau perjuangkan. Kita mau sekolah begitu, melelahkan sekian belas tahun. Bagaimana dengan kerohanian kita? Saudara, sekali lagi di sini bukan berarti harus meninggalkan kenyamanan. Sekali lagi saya mulai dari awal. Ya, di sini bukan meninggalkan kenyamanan, tapi justru kita harus ngerti Tuhan izinkan ini supaya justru di masa depan kita punya hidup yang damai, yang nyaman. Persis seperti waktu kita sekolah tadi. Saudara, itulah yang kita harus tangkap, saudara. Ya. Ayat 8-nya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, artinya kita sekolah tadi cukup, secara rohani juga kita cukup. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kita, saudara dan saya akan jadi giat dan berhasil. Ya. Ini saya percaya sebetulnya kalau kita bisa lihat ini, kita nggak akan merasa apa yang Tuhan
sebagai Bapa kita mau latih kita, kita nggak akan lihat itu sebagai bahkan suatu kejahatan. Tuhan yang mau membuat kita hidup kita nggak enak, bukan. Tapi dia Bapa yang baik, yang ingin hidup kita ke depan semakin baik. Saudara, jadi mengenal Yesus Kristus itu penting. Ya. Karena tadi seperti judul khotbah saya hari ini apa tadi? Mengenal Tuhan dan percaya. Saudara, banyak orang bilang saya orang percaya. Ya. Saya mau bilang tanpa kita sungguh kenal dia secara pribadi dengan benar. Kita perlu pertanyakan loh sebetulnya. Seberapa sih kita udah percaya? Tanpa tadi menambahkan kepada iman kita, karena tadi iman itu percaya Yesus sebagai Tuhan aja. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita terima, kita bertobat, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita sebetulnya perlu kenal jauh lebih daripada itu. Yang tadi dikatakan di sini, kita harus tambahkan kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Kita harus tambahkan, kita harus terus berdalam. Kenapa sekali lagi? Karena tingkatan percaya ini sangat menentukan sebetulnya seberapa kita punya kedalaman, kita sungguh-sungguh percaya. Saya ada sebuah ilustrasi, ini ilustrasi lama, mungkin saudara yang jemaat sejak mula-mula dulu, mungkin kayaknya saya sampaikan ini di 5 tahun pertama, saudara. Ya, saya lupa persisnya kapan, tapi udah ilustrasi lama banget. Saudara. Ya, saya bisa percayakan, ya, saya lupa bawa dompet ini, saudara. Jadi justru saya nggak bisa tunjukkan, ya. Kalau saya punya dompet, ya, di dompet saya cuma ada uang cash aja mungkin. Ya, misalkan di sana ada 300.000, hanya uang cash, ada KTP dan lain-lain mungkin. Ya, saya rasa saya bisa percayakan ada jemaat, mungkin saya cuma belum kenal secara pribadi, tapi kalau saya memang perlu percayakan ini, saya perlu titipkan, saya rasa asal saya kenal sama orang itu, saya tahu, saya berani percayakan dompet itu kepada dia. Betul? Karena saya tahu dia, cukup. Cuma uang 300.000, saya berani percayakan, walaupun saya sekedar kenal dia. Tetapi kalau ini saya lanjutkan, saudara, saya rasanya, maaf, saya harus bilang saya tidak akan bisa percayakan kepada dia. Misalnya, saya perlu kasih ATM saya beserta PIN-nya, di mana di dalamnya ada tabungan 100 juta. Ya. Kalau saya harus kasih ATM saya ini sama PIN-nya, saya nggak bisa sekedar percayakan kepada orang yang saya baru kenal. Ya, saya nggak mungkin. Mungkin hanya beberapa orang yang saya cukup kenal baik, saya cukup tahu reputasinya mungkin, sehingga saya berani percayakan ini. Uang 100 juta dalam bentuk ATM beserta PIN-nya. Tapi kalau saya maju lebih jauh lagi, saudara, ya, saya nggak mungkin juga cuma tadi, oke, saya tahu dia kenal, ya, integritasnya sekilas saya tahu lah, ya, oh pekerjaan yang baik, ya, dia kepala keluarga yang baik, ya, saya tahu rumahnya, ya. Dia pengerja di tempat ini udah 5 tahun, udah 10 tahun mungkin. Tapi saya tidak akan bisa percayakan semua apa yang saya punya, mungkin sertifikat rumah saya, ya, buku tabungan saya, semua surat-surat berharga yang saya punya, saya tidak akan mungkin percayakan ini, walaupun saya cukup kenal. Semua milik saya nggak mungkin bisa percayakan kepada dia. Saya cuma akan bisa percayakan mungkin semua yang saya punya ini tadi, mungkin hanya kepada istri atau anak saya. Hanya mereka yang saya bisa percaya. Kenapa, saudara? Karena hanya mereka orang terdekat saya.
Karena hanya mereka yang saya bisa katakan sungguh-sungguh percayai. Karena apa? Saya punya hubungan, relasi yang sangat intim, yang berbeda dengan hubungan saya dengan sekedar teman-teman terbaik saya sekalipun. Jadi satu perkara yang saya mau ajak saudara dalam perkara ini, 3 contoh ini. Saudara, seberapa kita bisa percaya sebetulnya tergantung tingkat hubungan yang kita punyai. Ya. Makin dekat hubungan, makin banyak yang kita bisa percaya. Dan kenyataannya sebetulnya demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa sebetulnya kita bisa percaya sama Tuhan? Tergantung seberapa saudara atau saya kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi di sini saya ingin kita akan coba masuk lebih dalam lagi ya saudara ya. Saudara, tapi sebelumnya saya ingin katakan ini, sungguh-sungguh percaya berarti juga sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh percaya artinya sungguh-sungguh apakah seberapa kita bisa mengandalkan Tuhan, seberapa kita bisa bergantung sama Tuhan. Ya. Makin jelas ya. Kalau kita nggak punya kedalaman, kita nggak punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, kita nggak sungguh-sungguh percaya, bagaimana kita mungkin mengandalkan Dia sebetulnya? Kita mungkin hanya bisa mengandalkan Dia buat hal yang remeh-remeh. Karena dalam hal yang lain, sebetulnya dalam hati kita akan jawab. Kalau Tuhan nggak jawab, bagaimana? Kan saya tetap harus bertindak. Yang hidup kan saya. Orang yang tidak benar-benar mengandalkan Tuhan akan bilang seperti itu, saudara. Dia baru percaya Tuhan waktu dia dengar jawaban Tuhan. Nah, jadi saudara, dalam hal apa kita berani percaya sama Tuhan? Pertanyaannya. Hari ini saudara dengar firman ini. Ya. Dalam hal apa yang kita sudah berani percaya sama Tuhan? Apakah kita berani mengandalkan Dia? Sungguh-sungguh percaya waktu mungkin saudara sakit? Ya. Waktu kita sakit, apa yang kita andalkan? Tuhan? Atau uang? Dokter? Yang mana yang kita andalkan? Ya. Yang bisa jawab diri kita sendiri. Apakah waktu umur kita mungkin bertambah, ya, dan waktu itu mungkin saudara belum punya jodoh misalkan. Bisakah engkau tetap percaya bahwa waktu Tuhan masih yang terbaik? Ya. Atau kita bilang, ya udah, ya, gua harus turunin standar deh. Habis nggak dapet. Nanti apa kata orang kalau gue nggak kawin? Gue juga butuh. Dan saudara mulai kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan mampu memberi saudara yang terbaik. Atau walaupun mungkin saudara nggak dikasih pasangan, bahwa itu kondisi yang terbaik. Sampai di mana kita bisa percaya dengan cara Tuhan? Waktu bisnis kita mungkin keadaannya nggak baik. Seberapa kita masih mau setia dengan caranya Tuhan? Waktu kelihatannya pertolongan Tuhan nggak kunjung tiba. Apakah kita bisa tetap pakai caranya Tuhan? Apakah kita berani mempercayakan hidup kita, nyawa kita sama Tuhan hari ini? Apakah kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita? Siapa yang kita percaya di tengah pandemi ini? Usaha kita? Ataukah kita sungguh-sungguh masih percaya bahwa
ya hidup ini miliknya Tuhan kan. Mati 1 jam lagi dan mati 100 tahun lagi, apakah kita masih percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik? Saudara, pertanyaannya saya kembalikan kepada kita masing-masing. Hal penting apa yang sudah kita serahkan sama Dia? Coba. Itulah sebetulnya menentukan sebetulnya seberapa kita punya hubungan dengan Dia. Seberapa saudara dan saya sudah mengenal Dia. Apakah kita cuma berani mempercayakan dompet kita yang uang isinya sekedar uang yang ada di situ? Apakah kita perlakukan Tuhan dengan posisi yang sama, saudara? Seperti orang yang baru kita kenal. Seberapa sekali pertanyaan. Sekali lagi saya mau judul hari ini adalah mengenal Dia dan percaya. Seberapa kita sudah kenal Dia. Dan oleh karenanya, seberapa kita bisa percaya. Saudara, sebagai penutup kali ini saya nggak mau bacakan sebuah kesaksian atau apa. Saya ingin bacakan sebuah perikop dari ayat dan saya ingin coba kita sama-sama renungkan sedikit. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya, tentang perempuan dari Sirofenisia yang datang pada Yesus, ya. Saya bacakan ya, saudara perhatikan di sini sama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya percaya perikop ini tentang percaya. Seorang ibu yang begitu percaya, punya iman, dan bukan hanya iman yang dasar. Dia sungguh-sungguh percaya. Saudara, saya ingin saudara juga sama-sama renungkan ini ya. Ada seorang ibu datang ya. Dia datang mungkin, saya nggak tahu rumahnya seberapa jauh. Tapi dia datang, dia spesial datang menjumpai Yesus. Dia cari Yesus. Dan dia minta pertolongan sama Yesus. Dia bilang, "Kasihanilah aku." Ya. Dia bilang, "Kasihanilah aku." Ya. "Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku." Bayangkan saudara, ada orang yang datang spesial sudah minta belas kasihan. Tetapi apa yang dia terima? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Coba saudara bayangkan ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin abis. Saudara, berapa banyak kita kalau datang sama Tuhan ya, kita punya kebutuhan, kita berteriak sama Tuhan. Kita berteriak sama Tuhan dalam doa kita. Kita sudah mungkin konseling sama orang, kita juga doa lagi, berbulan-bulan kita doa. Dan banyak orang begitu ngalami ini. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Berapa banyak yang langsung jadi kecewa. Kok udah doa? Kok udah puasa? Saya udah lakukan ini, saya udah begini, saya udah teriak, saya sungguh-sungguh, saya nangis sama Tuhan. Tapi nggak ada tanda sedikit pun bahwa Tuhan peduli sama aku. Banyak orang bisa marah, saudara, di sini.
merasa kecewa. Perempuan ini juga ngalami itu, saudara. Yesus cuekin dia habis, sama sekali tidak dijawab, tidak dipedulikan artinya. Bahkan, saudara, kemudian murid-muridnya datang minta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dia ini saya yakin dia ada di situ, dia dengar apa yang dikatain murid-muridnya ini. Saudara, begitu juga dengan kita kan kadang-kadang. Waktu kita butuh Tuhan, kita kayaknya nggak dapat pertolongan. Tambah mungkin ada teman-teman kita yang tambah mungkin mulai ngerasani kita. Mulai bilang, ini orang sih beginilah. Dia ginilah, dia gitulah. Ada omongan-omongan yang menyakitkan justru. Yang kita terima dari orang-orang Kristen mungkin. Ya. Saudara, masihkah kita percaya? Udah Tuhan gak dengar, di gereja gue juga tambah diomongin. Ya, orang yang aku harapkan bisa nolong lah minimal mungkin walaupun Tuhan belum secara langsung, tapi orang ini bisa menguatkan aku, tapi bukan kekuatan yang aku terima. Tambah omongan, tambah pelecehan. Saya mau tanya, apakah kita masih bisa percaya dalam situasi seperti itu? Saudara, belum lagi jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wow. Mungkin kita doa lagi, kita bilang, wah iya, aku nggak layak ya. Kita dapat ayat justru, kayaknya, wah. Misalkan ya saudara ya, tadi. Saya akan bacakan misalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia 17. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan seterusnya, saudara. Ya, dia akan dipelihara Tuhan, saudara. Tetapi mungkin waktu itu kita bilang, iya, memang kalau orang sungguh mengandalkan Tuhan, pasti diberkati. Tetapi aku tahu memang hidupku masih begini. Ya, selama ini mungkin aku mengandalkan manusia. Ayat 5-nya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Imanku belum sekuat itu. Iya ya. Jadi kayaknya aku nggak layak ya diberkati Tuhan. Persis seperti gini. Ya, jawab Yesus tadi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, kalau itu mungkin dirimu. Satu perkara yang saya boleh katakan, jangan menyerah. Terus mendekat sama Tuhan. Dikatakan di ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, tetap dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, kalau saudara ada di titik ini, ya, di titik ini, saudara kelihatannya saudara sudah merasa sudah tadi berteriak sama Tuhan dan Tuhan tidak jawab apapun. Justru orang-orang di sekitar orang Kristen yang tadinya saudara harap bisa menolong saudara, semua justru melecehkan saudara. Bahkan waktu saudara baca ayat sekalipun seolah, iya ya aku nggak layak. Saudara, jawabannya di sini. Saudara ingin dapat berkat tetap seperti yang perempuan ini alami. Jawabannya cuma satu. Perempuan ini tetap mendekat. Bahkan dikatakan dia menyembah Tuhan. Saudara, tidak sampai di situ. Saya, kalau saudara renungkan ini, perempuan ini luar biasa. Saudara. Ya. Waktu dia mendekat, dia nyembah, saudara, dia berteriak sama Tuhan, dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara,
Saya percaya, saudara, di titik ini nggak banyak yang bisa bertahan. Mungkin banyak orang di titik ini, dia akan bangkit berdiri, dan dia bilang, ternyata Yesus juga nggak beda sama orang-orang lain, sama nabi-nabi yang membeda-bedakan, yang munafik. Gak beda. Masa ngomong seperti itu? Gue udah lakukan yang terbaik. Gue udah sujud menyembah. Tapi gue diperlakukan gak layak. Mungkin wajar manusia bilang begitu. Tetapi kita bisa lihat sekali lagi. Perempuan ini punya iman yang beda. Dia berkata, sekali lagi saya bacakan, benar Tuhan. Dia katakan, benar Tuhan. Ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan kita lihat di sini apa perkataan Yesus. Luar biasa, saudara. Saya boleh katakan luar biasa. Kepada seorang yang bukan bangsa Israel, seorang perempuan asing, Yesus bisa berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu, anaknya sembuh. Saudara, ini bukan sekedar seorang perempuan yang nggak tahulah punya iman yang ngawur atau bagaimana. Tapi ada kuncinya, saudara. Ada kunci yang saya tangkap luar biasa. Bayangkan sekali lagi saudara di sini, ini seorang perempuan Kanaan, bukan bangsa Israel. Ya. Tapi dia, kalau sudah perhatikan kembali di ayat 22, waktu dia datang kepada Yesus, dia berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Saudara perhatikan, perempuan ini bukan bangsa Israel, bukan orang Israel. Ya, Daud adalah raja Israel. Ya, tapi dia bisa kenali. Yesus itu dia bisa kenali. Yesus itu bukan sekedar rabi, bukan sekedar guru, tapi dia bisa kenali bahwa Yesus itu Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan yang diam di surga, tapi dia bisa kenali Yesus inilah anak Daud, Mesias, juru selamat umat manusia. Artinya kuncinya apa? Kenapa imannya bisa berbeda? Kenapa dia bisa begitu percaya sama Tuhan? Kenapa, saudara? Kenapa dia bisa begitu percaya pada Yesus? Dia kenal Yesus. Dia kenal Yesus. Bukan sekedar dari apa kata orang. Tapi dia kenal Yesus. Dan oleh karenanya, dia tahu hidupnya bergantung. Hidupnya dia tahu. Dia hanya bisa berharap sama pribadi Yesus ini. Karena itu dia nggak dengar apa kata orang. Dia nggak dengar apa kata murid-murid. Dia bahkan nggak dengar apa kata yang mungkin sempat menyakitkan sebagai manusia. Yang keluar dari mulut Yesus sebagai manusia. Ya. Dengan konteks yang berbeda juga di sana. Dia tidak lihat secara negatif. Karena pandangan matanya dia tahu. Dia percaya penuh sama Yesus. Di situ, saudara. Jadi, saudara yuk. Jangan pernah lihat Tuhan dengan kacamata yang negatif. Ya, kalau kita lihat Tuhan dan kita mulai kecewa sama Tuhan, masa depan kita bisa jadi gelap, saudara. Mari jadilah orang yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Mengenal Dia secara pribadi. Dan oleh karenanya, karena kita kenal, kita punya hubungan.
kita bisa sungguh-sungguh percaya sama Dia. Mempercayakan bukan hanya beberapa hal kecil dalam hidup kita, tapi kita bisa bergantung, berharap, mengandalkan Dia dalam hal aspek-aspek terbesar dalam hidup kita. Nyawa kita mungkin, harta kita mungkin, sakit penyakit, dan banyak hal lagi yang penting. Saya ingin tutup dengan sebuah kata-kata ini, saudara. Mengenal Tuhan dan percaya. Banyak orang mengaku percaya tanpa sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan itu. Orang seperti itu sedang menipu dirinya sendiri. Kita tidak akan bisa sungguh-sungguh percaya kepadanya tanpa sungguh-sungguh mengenal Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Tuhan saat anak-anak-Mu membaca ulang Tuhan ayat 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11 Tuhan. Tuhan Kau yang berbicara ulang juga atas setiap kami. Berbicaralah Tuhan, buat kami mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi orang percaya, orang beriman yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, ini saat yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kita. Taburlah yang terbaik dan berikan dengan hati yang penuh sukacita. Engkau terus akan diberkati Tuhan. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan dan memperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baiklah saudara, saatnya kita akan naikkan doa syafaat. Dalam doa, Tuhan terima kasih ya Bapak buat PPWM Night hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu melimpah atas setiap kami Bapak. Kami rasakan hadirat-Mu yang begitu kuat menjamah setiap kami Tuhan. Di rumah-rumah kami tahu Tuhan ada lawatan Tuhan. Di rumah-rumah kami tahu Tuhan ada kesembuhan. Di rumah-rumah kami tahu Tuhan ada kelepasan. Bahkan ada terobosan untuk setiap kami Tuhan. Saat kami takut akan Tuhan, kami tahu Tuhan pengharapan kami, Engkau yang pegang erat dan Engkau yang jaga setiap hidup umat-Mu ya Tuhan. Dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, semua baik Tuhan. Saat kami lakukan Tuhan dengan iman kami, Engkau yang sempurnakan di dalam nama Yesus setiap apapun yang terjadi dalam kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami aman di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan, biar itu menyenangkan hati-Mu. Dan Bapak, kami juga percaya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini, Engkau berkati berlimpah-limpah Bapak, kesehatan bagi segenap keluarganya Tuhan.
Engkau yang berkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa darah-Mu melingkupi hamba-Mu Bapa. Bahkan ya Tuhan, kami tahu Tuhan visi-Mu, bahkan kemenangan lepas kemenangan boleh dirasakan hamba-Mu ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap pemimpin di atas kami Tuhan, mulai dari Paniko, Pak Samuel beserta semua wakilnya Tuhan. Bahkan gembala kami di tempat ini Pak Agus dan wakilnya Kobudi Bapak. Kami percaya juga Tuhan, kasih-Mu ada bagi setiap mereka. Perlindungan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, setiap harinya mereka boleh rasakan Tuhan. Sehingga visi-Mu bagi setiap gereja-Mu Tuhan, boleh digenapi atas mereka ya Bapak. Kasih kekuatan, hikmat untuk membimbing setiap gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka menjadi berkat bagi kami semua, bahkan menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapak. Juga kami gak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Biar kemuliaan-Mu ada bagi bangsa Indonesia, bagi kota kami Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu ada ya Bapak. Bahkan pertobatan yang nyata Tuhan ada bagi Indonesia Tuhan, ada bagi Jakarta Bapak. Oleh sebab itu berkati setiap pemimpinnya Tuhan. Biar takut akan Tuhan, Pak Jokowi takut akan Tuhan, Pak Amin takut akan Tuhan. Bahkan gubernur kami juga takut sama Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan di saat mungkin badai boleh ada ya Bapak. Kami tahu juga Tuhan banyak lutut bertelut di hadapan-Mu Bapak. Pertobatan boleh nyata, pengharapan akan Tuhan semakin banyak di bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh keluar sebagai pemenang, bangsa yang menang Tuhan. Bangsa yang boleh membawa kemuliaan-Mu kepada bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Bapak buat PPW Night hari ini. Dan sebelum kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, kiranya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar di masa-masa yang seperti ini, justru kami percaya Tuhan, kami boleh punya pengenalan yang lebih dalam kepadamu. Dan bahkan kami boleh mempercayakan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, biar kasih karunia-Nya sempurna atas setiap orang yang mau mendekat kepada Dia. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu lagi. God bless.